kenal suara dari bayangan. Pertama-tama gue ingin perkenalkan diri. Perkenalkan gue Zakia sebagai host pertama, dan ini host kedua kita Fikri. Halo guys. Dan ini host kedua kita Ashiba. Halo guys. Jadi kalian tahu nggak sih? Apaan tuh? Tahu apa tuh? Kita kedatangan tamu spektakuler. Dia ingin menceritakan kisah horor yang bisa bikin sekujur tubuh kita merinding loh. Wah, serius nih? Emang seorang apa sih? Ya udah deh, nggak usah langsung berlama-lama. Kita langsung panggil aja tamu kita, Amanda. Halo guys, gue Amanda. Lo dari mana? Asal gue dari Sumatera Barat, dan tempatnya di Padang. Dan gue apa? Di sini mau cerita tentang apa? Dan gue menceritakan tentang kisah horor yang dialami sama tante gue. Asli. Asli. Serem kayaknya. Ya udah deh, pasti kalian penasaran. Kita langsung ke ceritanya. Cekidot. Jadi gimana man pas kejadiannya? Pas kejadian sih itu tuh tempatnya dialami sama tante gue. Waktu saat itu tuh kejadian kayak 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Gue kurang tahu ya. Kayak lama ya. Lumayan lah. Terus pada kejadian itu tante gue tuh pulang melahirkan setelah melahirkan ya. Setelah melahirkan terus dia tuh kurang sehat badan setelah melahirkan itu. Udah sakit, capek melahirkan, udah sakit juga kan, kayak udah enak badan. Terus tante gue tuh pulang kan ke rumahnya, pulang ya seperti biasa kayak tiduran untuk merehatkan tubuh lah gitu kan. Lalu waktu sore ingin menjelang malam, tante gue tuh pengen pergi ke kamar kecil atau kamar mandi lah ya, untuk buang air kecil di sana. Terus tante gue tuh kayak dengar suara gauman kayak suara hari-hari mau terus sama samaran. Mungkin samaran kucing gak sih? Mungkin gak sih, tapi kalau kucingnya ada basah-busuk, kalau ini tuh kayak rapi banget gitu loh. Terus juga nggak ada suara-suara gerak-geriknya kucing. Kalau kucing kan gitu kan. Kalau ini tuh nggak ada, ini tuh rapi gitu doang. Sudah kan, jadi dihirauin kan sama tante gua. Terus tante gua tuh langsung berbersih, langsung lah pergi ke kamar. Terus tante gua tidur lagi kan, karena udah capek ya. Terus lalu waktu jam 10:30 kalau nggak salah, waktu jam 10:30 itu tante gue tuh bangun karena anaknya rewel, yang baru itu tuh ada yang rewel kayak udah disenjing sama sekali. Jadi sampailah ke jam 12. Terus tante gue tuh bangunin suaminya untuk kayak gantian gitu lah ya, menjaga bayinya. Terus ditimang dia tetap aja nggak bisa diem. Sampailah ke jam 3:30 pagi. Lama juga sih sebenarnya. Iya, kayak nggak mungkin gak sih anak kecil nangis sampai berjam-jam begitu? Mungkin ada apa-apa gak sih? Ya mungkin juga ya. Terus lalu udah kan, anak bayinya tuh diem, ya tante gue kembali istirahat lah ya, kayak istirahat segala macam. Udah, terus tante gue ini terbangun di siang hari itu sama waktu tante gue mau ke dapur untuk ke kamar kecil untuk membuang air kecil. Itu tante gue kayak ngedengarnya beda, tuh kayak ya sacakan doang, gak ada degauman. Udah kayak tante gue kembali nimangin anaknya lagi, kayak nyusuin atau kegiatan emak-emak lah ya. Terus lalu waktu mau maghrib posisinya kan udah gelap ya, jadi dapur itu gelap, sedangkan kamar mandinya terang, paham kan? Udah kan, jadi tante gue tuh celang lah dia tuh kamar mandi untuk mandi atau gimana gue nggak tahu. Terus dia tuh waktu pengen keluar dari kamar mandi, dia tuh terjatuh, ya kayak keduduk langsung itu. Dia tuh langsung kayak langsung gosok pinggang gitu ya, supaya kayak mereda gitu kan. Udah kan, lalu dia tuh kayak dengar suara berasa busuk dari dalam bakul beras. Paham kan? Jadi dia tuh kayak langsung aja dia tuh kayak penasaran kan suara apa itu. Terus dia ini mendekat kan ke bakul itu kan. Waktu dia buka, ada orang. Iya.
kepala orang. Mungkin perasaan dia aja gak sih? Kepala dia tuh katanya bentuknya kayak di sini tuh kayak kecil kayak tengkorak, tapi di sini tuh gede. Dia tuh kayak ngebendung gitu loh. Kayak Ali. Nah mungkin kayak gitu ya. Terus ya katanya matanya tuh merah. Terus di sininya tuh hitam banget. Terus yang di kepala tadi urat-urat yang kayak mau pecah gitu loh. Serem ya? Terus tante gue langsung kayak langsung loncat gitu loh. Terus langsung teriak gitu. Manggil suaminya datanglah suaminya kan, katanya mungkin dada katanya, dada di sini ada kepala, di sini tuh kayak di sana tuh ada kepala katanya. Terus waktu dicek sama suaminya tuh nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa. Terus lanjut lah ya, mungkin terus suami tadi nyamperin kata gue gitu kan, tante gue. Terus dia tuh langsung kayak bilang katanya, mungkin kamu kecapean aja gitu kan. Udah ditenangin istrinya tuh, langsung lah dibawa ke kamar. Kayak itu kejadian pertama. Terus waktu besoknya dari kejadian apa tuh. Terus waktu besoknya lagi nih, waktu malam Kamis atau malam Jumat itu kurang lebih seperti itulah ya. Ada anaknya yang pertama. Anak yang pertama itu bernamanya Niki, namanya itu lagi main HP, kayak main FF, Roblox atau gimana ya, segala macam itu apa ya, mainan anak laki-laki lah ya. Itu begadang sampai jam 2-an gitu ya. Terus dia tuh kayak dengar ada yang ngetok pintu kayak Mungkin tamu gak sih? ya, tapi kamu di jam 2 malam Gak mungkin sih. Iya juga sih. siapa coba yang berkunjung di malam hari? Bener-bener. Terus makin lama diiringi sama suara gesekan kayak nyakar gitu loh. Terus makin lama Iki buka, nah ini Ino itu dalam bahasa Padang tuh kayak nenek. Kayak nenek. Iki buka, nah ini Ino. Iki buka, nah ini Ino. Tapi yang ketiga kali yang paling kenceng gitu kan. Terus Miki tuh lihat dari jendela, dia tuh ngeliat, wah kok Ino, kok nenek gitu kan. Terus itu kebingungan. Terus makin lama suara yang ngetok pintu itu semakin besar. Terus habis itu dia ketawa, terus langsung kayak berubah wujud jadi sosok kayak rambutnya panjang, terus kayak cuma kayak ada organ. Terus ya makin kelamaan terus dia tuh berubah lagi jadi sosok yang kayak kuntilanak tapi bajunya merah. Paham kan? Terus dia langsung kayak, Niki ini Ino, Niki ini Ino, langsung ketawa. Terus si Mikinya tadi tuh langsung nge-freeze, gak bisa ngapa-ngapain. Terus dia tuh kayak terduduk langsung gitu kayak, hah Ino? Kayak gak nyangka gitu, kayak mungkin dia nggak tahu ya gitu kan. Sedangkan neneknya tadi itu udah meninggal. Oh, udah meninggal. Iya, udah meninggal udah ya. Terus dia kan tidur langsung nyibrit ke kamar tuh, langsung lari, langsung nutup pintu, kunci pintu, matiin lampu, langsung tidur. Terus waktu paginya dia tuh cerita lah sama amanya. Ama itu mamanya, sama amanya. Terus dia cari lah, bla 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 bla. Katanya, terus kata amanya kebingungan kan. Kok kayak belakangan ini kayak ada horor-horor banget gitu kan. Terus amanya ini manggil lah ketua suku sama ketua adat. Oh ya, by the way kalau di Padang itu dia tuh ada ketua suku sama ketua adat. Jadi kalau misalnya ada kejadian apa-apa, dia harus manggil ketua suku sama ketua adat biar cepat kelar gitu lah ya. Terus dipanggil lah kan yang ketua suku sama ketua adatnya tuh, lalu ketua suku sama ketua adat itu ngeliat lah ya keadaan rumahnya tuh. Oh ternyata ada namanya yang pengen ngambil darah anak bayinya itu, namanya itu Palasi, mungkin Palasi ya itu sebutannya. Palasi itu katanya dia tuh hampir mirip kayak Uya. Dia tuh suka banget
kayak suka banget gitu loh, kayak pengen menculik anak-anak yang baru lahir, yang balita, yang kayak baru lahir kayak adik saya ini. Lalu untuk diambil ubun-ubunnya dan dimakan. Kan tahu ubun-ubun kan yang ada di kepala ini. Kan waktu kalau bayi kan masih lunak banget kan ininya. Jadi ya kayak enak nih, kayak ada santapan baru gitu kan. Kata sukunya ada, kata kutu adatnya itu tuh ada Palasri yang ngincar si adik bayi yang tadi. Dia tuh rela berbelakangan ini gara-gara mau diambil sama Palasri. Terus waktu jam kayak mau menunjukkan jam abis isya, kayak jam berapa sih abis isya tuh? Jam 8-an atau ya setengah 8, jam setengah 8-an itu dia nih adiknya si Miki ini nangis kejer banget, kayak oe gitu kan, kayak gak berhenti. Terus apa ya, kayak rumah tuh langsung getar, Kayak gempa ya? iya kayak gempa. Padahal kalau kita lihat dari luar itu nggak ada kejadian apa-apa. Jadi yang kata pas bunga jatuh, yang kata meja-meja itu goyang-goyang, meja makan apa yang kata kalian tahu gak sih, kayak termos itu aja sampai jatuh. Udah kan. Lalu yang ketua adatnya itu baca-bacain lah ya, nggak tahu baca apa, sampai itu berhenti. Lalu yang kata adik saya ini masih menangis, adiknya si Miki, adik Miki ini masih nangis kan. Terus sama si ketua adat sama ketuanya itu dielus tangannya. Mungkin biar dimantra atau gimana nggak tahu. Terus diusap lah ya, diusap kurang lebih 5 menit lah ya diusap. Terus katanya, kata ketua suku sama ketua adatnya nih, siapin bawang putih, terus sapu ijuk, yang tali sapu ijuk, tau gak sih kan? Tahu sapu ijuk sama sapu lidi. Buat apa itu? Katanya untuk penyangkal. Jadi yang kata sapu lidi itu diikat, sapu lidi itu diikat sama bawang putih sama yang sapu ijuk tadi diikat jadi ini satu. Terus ditaruh di samping adik itu tidur sama di sudut-sudut rumah. Terus yang kedua, yang bawang putihnya itu ditaruh setiap sudut. Misalnya ini kotak nih ya, kotak. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi setiap sudut itu ada bawang putih. Sama sapu lidi. Memang sapu hidup bisa nyelani kayak arwah-arwah gitu. Mungkin tantangannya ya, mungkin tantangan, mungkin biar si Palasi ini takut. Jangan lindungi, buat ngejaga gitu kan. Udah kan. Terus udah kejadian itu, Miki ini bawa temennya. Waktu beberapa kejadian kayak selang 2 hari lah kejadian itu kan, Miki ini bawa temennya lah ya, bawa temennya untuk main game kayak gadang gitu lagi, kayak nggak jerah-jerah gitu loh, udah ditampakin begitu. Main lah mereka nih kan, main sampai lah ke jam setengah 2-an. Sampai jam setengah 2-an, lalu yang temennya ini ngerasa kok panas sebelah kanan, panas kan, kayak ada orang atau gimana. Terus ini bergetar, kadang udah berinding. Terus dia bilang sama Miki, liatin dong di samping saya ini ada apaan, katanya kan. Kata si Miki, hah, ada apaan? Gak ada apa-apa, kata si Miki kan. Waktu udah Perasaannya aja gak sih? Nah, dengar dulu ya. Mungkin juga ya sih. Lalu temennya ini lanjut sampai gemetaran main game. Terus dia ini nggak sengaja ngeliat ke arah dapur. Terus dia tuh ngeliat sosok. Pertama kayak kuntilanak, tapi berbaju merah. Terus apa ya, kayak kepalanya tuh cuma kayak tengkorak doang, tapi kayak hangus. Terus dia tuh rambutnya kayak kuntilanak gitu kan. Terus dia tuh kayak bau tongkat gitu. Gak tahu. Dia tuh bau tongkat. Terus baju itu kayak berlumur darah merah gitu. Terus dia tuh kayak bilang, senyum kayak menyeringai gitu ke arah temennya. Terus temennya ini berusaha manggil si Miki. Udah kenceng banget ya kata temennya tuh, dia manggil si Miki, tapi Miki tuh nggak dengar sama sekali. Jadi suaranya tuh nggak keluar, kayak ditahan. Terus HP-nya ini jatuh kan, HP-nya si temennya Miki ini jatuh. Terus Miki ini sadar. Apa sih namanya sih? Mungkin namanya Jajal mungkin. Jajal ya, mungkin Jajal. Kenapa Jal?
si Jajal itu masih gini gemeteran. Waktu si Miki lihat ke arah dapur juga, terus dia tuh nge-freeze si Mikinya ini karena ngelihat si sosok itu. Terus si yang sosok itu bilang kayak sapaan gitu loh. Kok dia tahu namanya? Nah, saya juga kurang tahu. Terus kata dia, Miki. Terus semua yang langsung lah mereka tuh kayak tatapan yang udah temen tadi langsung tatapan. Lalu katanya, Miki, jangan takut. Katanya gitu. Terus habis itu dia tuh langsung kayak ngebuka bajunya itu jadi kayak cuman organ doang, kayak itu yang istilahnya. Jadi terus dia tuh kayak, Miki, jangan takut. Katanya. Di situ katanya, Miki, aku cuma mau ngambil adik kamu doang. Jadi yang takut. Habis itu ngedekat. Yang si Miki ini langsung pelukan sama temennya ini. Nah ini setelah berdua itu jadi, Miki, jangan takut. Terus ketawa. Terbang gitu aja. Lalu udah kan, Miki ini cerita lagi lah ke mamahnya. Aduh, kata mamanya ini nggak benar kan, udah nggak benar. Terus mamanya ini tuh manggil dukun parasi atau kuyang lah ya kuyang. Manggil lah kan dukunnya tuh segala macam. Nah kata dukunnya tuh pertama-tama ngadain pengajian dulu. Udah tuh diadain pengajian segala macam. Terus waktu malamnya ini si Miki sama temennya tadi tuh suruh memancing si parasi tadi. Karena kata dukunnya itu karena mereka berdua ini udah ngeliat wujud asli dari parasi tadi. Paham kan? Oke, waktu itu sudah kan mereka main sambil gemeteran kayak sampai udah begadang banget gitu kan, sampai gemeteran demi nunjukin si kuyang tadi. Udah kan? Ustadznya gimana? Ustadznya dia lagi ngumpet. Bukan ustadz sih, dia tuh kayak dukun. Dukun. Beda gak sih dukun sama ustadz? Lalu main kan sampai jam 2-an atau mau ke jam 3, jam 2:10 mungkin ya. Main. Muncullah itu di sana, di arah dapur. Iya, tempat awal. Terus yang kuyang itu, tapi anehnya yang kuyang itu nggak pakai baju yang kayak merah tadi. Dia cuma langsung organ tubuh. Lalu yang kata si dukun tadi itu udah nyiapin ya sapu lidi tadi, sama obor api. Itu kan yang kayak zaman dulu obor api itu. Disiapin obor api sama sapu lidi. Jadi waktu dia mau ngedekat si yang kuyangnya ini mau ngedekat si Miki, terus si dukunnya ini tuh langsung dibasahin dua-duanya, jadi kayak syuk Kayak mau ngusir. ya. Terus dari belakangnya itu adanya ayam Miki, terus langsung kayak mukul kepalanya kuyang gitu loh, pakai kayu gede gitu. Dari kan. Terus jatuhlah kuyangnya ini, jadi langsung kalian dimasukin karung. Terus kata si dukun, kamu siapa? Waktu dilihat ternyata kan dia kan dibuka dulu kan, padahal kan udah lemas kan. Dia siapa? Kata, kamu siapa kan? Kata si dukun itu. Ternyata maaf ya saya nggak bisa nyebutin namanya. Ternyata dia itu tetangga, kayak misalnya rumah tante saya itu di ujung, dia tuh di depan, paham kan? Cuman kayak tetangga selang beberapa rumah lah, tetangga yang itu. Jadi dia tuh mau menganut ilmu hitam. Jadi untuk itunya ya dia akan mengembalikan anak kecil itu gak sih kayaknya. Anak kecil atau kadang-kadang anak kecil masih wangi atau lemah lah ya istilahnya. Terus lalu tetap gak mau ngaku tuh, padahal wajahnya itu udah mulai kelihatan. Jadi sama si dukunnya itu langsung dibakar. Jadi bau hangus sama anyelnya tuh bau banget katanya. Terus beberapa hari kemudian udah selesai kan yang tadi kan, beberapa hari kemudian tetangga-tetangga itu kan belum pada tahu nih kejadian sebenarnya. Jadi tetangga itu waktu lewat depan rumah yang kuyang tadi mencium lah bau aroma-aroma yang kayak bau bangkai gitu loh, kayak bau bangkai. Terus waktu didobrak nggak ada apa-apa, tapi waktu masuk di kamarnya si yang kuyang tadi
Di situ baunya nauzubillah min zalik katanya. Kayak bau bangkai, bau tikus segalanya ada di sana. Terus yang tetangga-tetangga ini pada geledah kan kamar-kamarnya tuh, ternyata ada tubuh manusia di bawah ranjang. Tubuh doang, kepalanya kan udah dibakar tadi ya. Karena dia nggak mampu. Terus juga kadang udah berlebihan mungkin ya. Jadi udah kan. Jadi itu langsung lah dikubur layak kan, terus doain segala macam. Sejak itu nggak ada lagi tuh teror palasi atau kujang di desa tante aku. Jadi gitu aja sih pengalaman. Ini asli ya ceritanya. Asli. Gue rada gak percaya sih tentang mistis gitu. Kalau ya saya juga nggak percaya pertamanya, tapi kalau misalnya saya didatengin beneran gimana? Oh ya, waktu saya ke Padang, itu diceritain lah kan sama tante-tante saya, sama orang-orang tua di sana kan, kalau dulu tuh ada parasia namanya yang ini. Terus waktu saya tuh emang nggak percaya, terus saya tuh bukan diliatin parasianya, tapi kayak diliatin sosok yang lain. Ya gambaran gitu. Jadi ya terserah dulu sih kalau nggak percaya, tapi ini benar-benar yang dialami sama tante gue. Halo guys, baik, terima kasih ya. Itu saya podcast dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya 8 menit.